Selamat malam teman-teman terkasih. Jadi di dalam tubuh kita ada bagian-bagian yang cenderung mengalami pengaruh usia lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya. Ada bagian-bagian di tubuh kita yang menua lebih cepat daripada bagian lainnya. Jadi misalnya jiwa Anda masih berusia 18 tahun, tapi otot romboid, otot trapezius tengah dan bawah Anda seperti milik orang berusia 70 tahun. Apa maksudnya? Dengan kata lain, masalahnya adalah ada otot-otot tertentu, lalu rata-rata usia Anda jadi berapa? 18 dan 70, rata-ratanya 35. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan bagian-bagian tubuh tertentu, dalam hal ini otot-otot, yang dengan bantuan otot-otot tersebut, Anda bisa mengontrol usia biologis Anda, esensi dari usia biologis Anda. Otot mana yang paling kita butuhkan hari ini? Otot-otot yang tidak lagi digunakan oleh manusia modern dalam jumlah yang seharusnya. Itu adalah otot leher, bagian belakang leher, dan otot ekstensor leher yang panjang. Itu adalah otot-otot di antara tulang belikat, terutama trapezius, otot romboid, berbagai bagian seperti bagian atas, bawah, dan tengah. Dan otot bokong serta otot iliopsoas. Dengan menjaga otot-otot ini dalam kondisi yang cukup baik, Anda tidak hanya dapat memperpanjang umur Anda, tetapi juga memperpanjang masa hidup aktif dan meningkatkan suasana hati di usia berapapun. Karena dua yang pertama adalah otot leher dan otot di antara tulang belikat, mereka tidak hanya akan memberikan stabilisasi pada tulang belakang bagian dada dan leher, tetapi juga melindungi Anda dari berbagai gangguan seperti penurunan sirkulasi darah otak, gangguan aliran balik darah, dan stagnasi vena. Berbagai gangguan terkait dengan penurunan fungsi indera yang semuanya berhubungan dengan proses-proses ini. Kedua adalah otot iliopsoas dan otot bokong, yang pada manusia modern zaman sekarang juga nyaris mengalami atrofi. Mereka tidak dibutuhkan karena jika sebagian besar waktu Anda dihabiskan dengan duduk, kedua otot ini tidak digunakan. Karena itu, punggung bawah secara bertahap kehilangan stabilitasnya. Fungsi organ panggul terganggu yang pertama-tama memengaruhi kemampuan Anda untuk bereproduksi. Dan dengan cara ini, kita akan mengembalikannya. Dan bagi yang kondisinya masih cukup baik, kita akan melakukan pencegahan karena kondisi otot bokong itu sama sekali tidak berdampak negatif pada fungsi organ panggul. Jadi teman-teman, untuk bisa mengatasi tugas yang tidak mudah ini, semua sudah memperhatikan ya apa yang saya pegang di tangan saya. Ini adalah alat latihan universal dari Dr. Alexiv. Pada simposium tahun 1978, saya bersama rekan-rekan saya mengusulkan proyek unik alat latihan ini dalam bentuk produk karet nomor 4. Alat ini juga dikenal dengan nama tersebut. Ini adalah karet elastis berwarna kuning. Dalam hal ini, alat ini digunakan untuk melatih otot ekstensor leher, trapezius, gluteus, dan otot iliopsoas. Alat latihan ini memiliki keunggulan dalam efektivitas, keunikan, dan kemudahan penggunaannya. Hari ini saya akan mengajarkan kalian cara menggunakannya. Jadi teman-teman, saya melihat ketidaksabaran di mata kalian. Oleh karena itu, saya tahu bulan Mei telah tiba. Ingin menggali, ingin makan, ingin memanggang, ingin bersantai, misalnya di sauna. Jadi saya tidak akan membuat kalian menunggu. Saya tahu kalian baru saja meninggalkan kebun, barbeque, sauna, dan fenik untuk sauna. Jadi, mari kita lanjutkan ke latihan dengan senang hati. Saksikan bagaimana saya akan melakukannya. Dan kalau kalian masih punya sedikit kemauan, coba lakukan bersama-sama juga. Kalau memang punya karet seperti ini, tentu saja. Jangan pakai karet dari celana dalam, jangan dicabut, bahkan jangan coba-coba. Sekarang, karet seperti ini ada di mana-mana, pasti bisa ditemukan. Di setiap sudut pasti ada. Coba lihat ke kiri, ke kanan, mungkin di dekat kalian sudah ada. Baik, kita mulai. Jadi teman-teman, ambil karetnya dengan tangan yang kuat. Tahan salah satu bagian karet di sini ke dinding dengan telapak tangan. Bagian satunya dikaitkan ke siku.
Telapak tangan satunya diletakkan di belakang kepala. Dari posisi ini, siku digerakkan ke samping. Rasakan bagaimana karet memberikan perlawanan, tapi kita atasi itu dengan otot-otot kita yang kuat. Ya, mungkin sekarang belum kuat, tapi setelah latihan, otot kalian akan menjadi kuat. Dengan cara ini, beban diberikan pada otot trapezius dan otot romboid. Semua otot yang biasanya kurang berkembang pada orang yang bungkuk. Dan berkat latihan-latihan ini, berkat gerakan-gerakan ini, ada kesempatan untuk memulihkan otot-otot tersebut dengan cukup baik. Jadi, seperti inilah kalian lihat pembentukan. Tangan satu menahan, tangan yang lain diletakkan di belakang kepala. Dan dalam posisi ini, lakukan gerakan ke samping seperti ini. Bagian tengah, bagian bawah dari trapezius atas, otot romboid. Semua otot yang akan menarik tulang belikat Anda ke belakang akan mengembalikan postur tegap Anda bak bangsawan jika Anda pernah memilikinya. Lakukan juga latihan ini. Lakukan 3 atau 4 set jika bisa masing-masing 5 kali. Pilih karet yang memungkinkan Anda melakukan 5-10 repetisi. Jika Anda bisa melakukan 10 repetisi, maka Anda bisa melakukan 3 atau 4 set seperti itu. Telapak tangan ini posisinya kira-kira sejajar dengan bahu menahan karet di sini. Dalam posisi seperti ini, Anda berlatih dengan hati-hati. Jangan langsung pakai karet yang terlalu keras supaya otot tidak terlalu terbebani. Pakai yang paling ringan dulu untuk permulaan. Latihan kedua cocok untuk semua orang yang menghabiskan banyak waktu duduk di depan komputer saat Anda mengetik sesuatu atau menyelesaikan tugas di komputer. Sudah terlalu asik di depan komputer, seharian duduk seperti itu. Otot leher menjadi lemah. Atau Anda adalah penggemar ponsel. Anda selalu menghabiskan waktu luang dalam posisi seperti itu. Di sini, sekali lagi, Anda menggunakan karet yang sama, bukan yang lain. Yang ini juga cocok. Lihat betapa praktisnya. Anda menahan kepala dengan kedua tangan seperti ini dengan mengaitkan karet seperti ini. Dan dari posisi ini, Anda memberi tahanan. Seperti ini. Di sini, Anda bisa meletakkan tangan sedikit lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung pada anatomi kepala Anda. Artinya, sesuaikan dengan bentuk kepala Anda agar karet ini bisa dikaitkan dan tidak mudah lepas. Kurang lebih di bagian belakang kepala supaya karetnya bisa terpasang seperti ini. Coba pasang sedikit lebih tinggi atau lebih rendah, bebannya akan terasa hampir sama. Dan dalam posisi ini, ada 2 cara yang bisa Anda lakukan. Cara pertama, ini seperti push up, seolah-olah Anda melakukannya dengan bertumpu pada dinding. Mendekat, lalu menjauh. Anda menahan karet dengan tangan Anda. Jika ingin lebih tegang, rentangkan tangan sedikit lebih lebar. Jika ingin lebih ringan, rapatkan sedikit. Dan dalam posisi seperti ini, tarik karet, tahan sebentar, lalu kembali ke posisi semula. Tarik karet, tahan sebentar, lalu kembali ke posisi semula. Begitu. Gerakan juga bisa dilakukan dengan amplitudo yang lebih kecil. Jika otot leher Anda masih mampu, jika ototnya tidak terlalu lemah, atau cukup tahan saja di sini secara statis. Ini sangat baik untuk seseorang yang seharian duduk menunduk ke bawah, memberikan kesempatan untuk melatih otot leher. Jika pada saat ini Anda merasakan ketegangan tidak hanya di leher, tetapi juga di antara tulang belikat atau bahkan sedikit lebih bawah, itu sangat baik, karena otot ekstensor leher adalah otot yang cukup panjang, yang dimulai hampir dari pertengahan tulang belakang dada. Dan jika beban yang Anda rasakan memang berada di tempat yang seharusnya, maka bagian ini justru bisa terasa sedikit lebih tegang dibandingkan otot leher. Jika yang terasa tegang justru tepat di bawah tengkuk, berarti kurangi bebannya atau kurangi amplitudonya. Itu tidak terlalu baik. Artinya otot leher Anda terlalu terbebani, tidak mampu menangani beban seperti itu, dan otot ekstensor pendek menjadi terlalu terbebani. Dan kelompok latihan ketiga untuk orang yang kurang bergerak, yang tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk berolahraga, tetapi ingin punggungnya menjadi lebih tegak, perlu memberikan beban pada otot bokong. Karena jika panggul terlalu terbuka, otot bokong tidak bekerja dengan baik, pinggang akan terus-menerus tegang, karena bokong dibutuhkan untuk menstabilkan panggul.
Dan berkat otot bokong yang baik, beban pada seluruh punggung akan terdistribusi lebih merata. Jadi karet yang sama ini sekarang kita pasang di kaki seperti ini. Berdirilah di dekat sofa, ambang jendela, atau bahkan di dekat dinding dengan sedikit membungkuk. Dan dari posisi ini, kita mulai menggerakkan kaki ke belakang. Karet memberikan resistensi, memaksa otot bokong kita untuk bekerja, mengalirkan darah, dan mengembalikan tonus yang hilang. Di sini, Anda bisa melakukan gerakan ini dari dua sudut. Lurus ke belakang, dan sudut gerakan kedua sedikit, sekitar 45 derajat. Saat Anda membuat sudut 45 derajat, putar kaki yang akan melakukan gerakan sedikit keluar dengan ujung kaki. Dan dari posisi ini, lakukan gerakan ke sini, ke samping. Jika panggul Anda sedikit bergerak saat melakukan ini, tidak masalah. Tetapi jika Anda melihat gerakan panggul yang berlebihan seperti ini, ganti karet dengan yang lebih ringan atau coba lakukan tanpa karet sama sekali. Dari posisi yang sama, Anda juga bisa memberikan beban dengan karet yang sama pada otot iliopsoas yang seringkali tidak mendapatkan beban. Tetap pegang dengan kedua tangan. Dari posisi ini, lakukan gerakan ke atas seperti ini. Otot iliopsoas juga merupakan salah satu otot yang secara perlahan mulai melemah karena kurangnya beban, sehingga tidak dapat menstabilkan punggung bawah dengan baik. Ini dua latihan tersebut, yaitu mengangkat kaki ke atas seperti ini dan gerakan ke belakang seperti ini. Keduanya bisa dikombinasikan dengan baik. Nah teman-teman, kita sudah berlatih bersama. Kalian bisa merasakan bagaimana otot-otot yang sebelumnya kosong karena kurang aliran darah, kini terisi kembali dan mulai bekerja lagi. Dan sekarang senyum sudah muncul di wajah. Saya lihat pipi kalian merona. Rasanya ingin menari, ingin bernyanyi. Jadi, apa yang bisa saya katakan teman-teman? Saya ucapkan selamat merayakan libur Mei. Saya berikan kembang api perayaan dalam bentuk karet gelang untuk kalian. Tidak berhasil, coba lagi yang kedua. Hore teman-teman. Saya juga ingatkan semua latihan lebih detail ada di tautan pada deskripsi. Sampai jumpa di acara berikutnya, tetap berolahraga dan bantu orang tua kalian. Apalagi yang lupa saya sampaikan? Di kolom komentar, bagi yang hadir silakan absen. Sampai jumpa di acara berikutnya.